Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Teriakan Phoenix masih berlangsung ketika Mu Xuanyin menjadi satu dengan gambar Ice Phoenix, dan pedang putri salju menjadi terisi dengan energi yang luar biasa. Muram dan penuh tekad, dia menikam ke arah bayangan yang tak terhindarkan dengan Broken Moon Oblivion. Kegelapan yang mengerikan berbenturan dengan es yang menyilaukan. Ledakan yang melengking memekakkan telinga saat kabut biru sedingin es memenuhi ruangan sebelum meledak seperti bintang di malam yang gelap. Cahaya itu menutupi kegelapan dan menyebar ke banyak bintang dan alam bintang terdekat. Ini adalah peringatan keduanya kepada Yun Ce untuk menjauh. Kecerahan cahaya dingin menusuk mata Nanzhao Guang dan menyebabkan pupil matanya berkontraksi tanpa sadar. Pada saat yang sama, tangannya yang terulur tiba-tiba bergetar ketika serangan balik Mu Xuanyin membuat lubang berdarah tepat di tengah telapak tangannya. Darah hitam berserakan di mana-mana. "His, wanita ini," Nan Zaoming mengucapkannya dengan gigi terkatuk. Mu Xuanyin telah mencurahkan seluruh kekuatan suci Ice Phoenix miliknya ke dalam serangan pamungkas, dan hasilnya sungguh menakjubkan sekaligus indah. Sayangnya, kesenjangan kekuasaan antara dirinya dan Nan Zaoming terlalu besar. Es yang terbakar hanya bertahan beberapa tarikan napas sebelum menyusut dengan cepat, dan segera mulai terurai lapis demi lapis di bawah energi gelap Nan Zaoming. Nan Zaoming terkejut, tapi dia segera memulihkan ketenangannya dan menutup luka di telapak tangannya dengan energi gelap. Di saat yang sama, tatapannya menjadi sedikit lebih gelap. Dia tidak mengira wanita itu akan memberinya kejutan kedua yang menyenangkan, tapi penolakan wanita itu hanya memperkuat keinginannya untuk menangkapnya. Kegelapan dengan cepat mengisi kekosongan saat cahaya es menurun dengan kecepatan eksponensial. Akhirnya, bahkan cahaya di sekitar Mu Xuanyin mulai meredup. Ketika Nan Zaoming tiba-tiba membalikkan telapak tangannya yang berlumuran darah, dia gemetar seolah dia mendapat pukulan berat. Cahaya pedang putri salju berkedip seolah tidak pernah ada. Di saat yang sama, kegelapan menutupi hampir separuh tubuhnya dalam sekejap. "Kamu melakukan perjuangan yang menarik," Nan Zaoming memuji. Sayangnya, pada saat itulah suara siulan tajam muncul dari kejauhan. Sepasang energi yang sangat besar menghantam kegelapan pada saat yang sama dan menghentikan kemajuan kegelapan. Pada saat yang sama, seberkas sinar emas menembus kehampaan yang jauh seperti kilat dan melingkari pinggang Mu Xuanyin. Tapi itu tidak merugikannya. Faktanya, saat energi misterius itu bersentuhan dengan Mu Xuanyin, ia segera berubah menjadi energi gelap yang dalam dan meledak, merobek batas-batas energi gelap Nan Zaoming, dan tidak terlalu cepat. Pusaran air hitam pekat yang tampak seperti pintu masuk ke jurang tak terbatas berputar di tempatnya beberapa detik yang lalu. Mu Xuanyin ditarik mundur setidaknya 50 km sebelum dia berhenti di samping wanita lain. Energi gelap yang mendalam yang menutupi objek misterius itu memudar dan menampakkan orakel ilahi. Setelah melepaskan Mu Xuanyin, ia melingkari lengan mulus tuannya alih-alih kembali ke pinggangnya. Aura emas yang mengelilingi penyelamat Mu Xuanyin sedingin ular berbisa, siap memakan mangsanya pada saat itu juga. Tentu saja dia adalah Qianye Yinger. Yun Ce telah memberitahunya untuk tidak bertindak tanpa izinnya apapun yang terjadi. Jelas sekali, dia tidak mengindahkan peringatannya. Di belakangnya, Qianye Wugu dan Qianye Bingzu melayang dengan ekspresi tegas di wajah mereka. "Siapa mereka?" Qianye Yinger bertanya dengan suara dingin. "Apakah kamu tidak mendengar peringatanku?" Mu Xuanyin merespons sambil terengah-engah. Darah menetes dari bibirnya meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menekan lukanya. "Kamu seharusnya tidak datang."
Mereka orang luar, orang yang bukan milik dunia ini. Mu Xuanyin menjawab dengan suara yang menusuk tulang. Dia telah memberi dunia 2 peringatan yang tak ternilai harganya melalui seruan burung Phoenix, dan serangan pamungkasnya, namun hal itu harus dibayar mahal. Dia sangat ragu kalau dia dan para kianya bisa melarikan diri. Tanggapannya mengejutkan Kianya Wugu dan Kianya Bingzu, tetapi mereka segera menerimanya. Itu adalah satu-satunya jawaban mengingat apa yang baru saja mereka saksikan. Hehehe, Nan Zhao Guang melirik tangan kanan Nan Zhao Ming yang terluka sambil terkekeh. 4 ahli terhebat di wilayah dewa ini semuanya berkumpul di satu tempat. Ini sempurna. Kianya Yinger sudah terguncang ketika dia merasakan turbulensi tadi, tapi baru setelah musuh-musuhnya terlihat, dia menyadari betapa buruknya situasinya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika bisikan Mu Xuanyin memasuki telinganya, bersiaplah untuk melarikan diri dengan semua yang kamu punya, itu satu-satunya pilihan. Kaisar Dewa Song Salju benar. Kedua leluhur Brahma itu bergerak ke depan saat Kianya Wugu berbicara. Meski situasinya mengerikan, suara lelaki tua itu tetap tenang seperti biasanya. Ancaman dari luar ini terasa sama kelirunya dengan mimpi, namun tidak dapat disangkal bahwa ini adalah kenyataan yang kita alami. Dewa Kaisar, demi Brahma, tidak, silsilah Kianya, kamu harus melindungi dirimu sendiri apapun yang terjadi. Sebelum salah satu wanita tersebut dapat memberikan tanggapan, kekuatan raksasa telah mendorong mereka jauh, jauh sekali. Pada saat yang sama, kedua sosok kuno itu meluncur ke depan seperti elang dan memanggil tembok besar yang tak terlihat dengan seluruh kekuatan mereka. Ketika kedua leluhur Brahma itu mendekati pihak oposisi dan merasakan kekuatan mereka, mereka segera menyadari betapa besar kesalahan yang mereka lakukan ketika mereka memilih untuk tidak menghukum Kianya Yinger dengan paksa. Mereka tidak cukup pikun untuk berpikir bahwa orang luar akan membiarkan mangsanya lolos dari genggaman mereka, jadi mereka berdoa agar kekuatan penuh mereka cukup untuk menghentikan mereka bahkan untuk sesaat dan memberi Kianya Yinger secercah harapan. Orang luar, orang yang bukan dari Primal Chaos. Sebelumnya, mereka sangat yakin bahwa sisa-sisa Raja Brahma telah mendapatkan kedamaian abadi di bawah pemerintahan absolut Yun Ce, dan bahwa mereka akan kembali ke kejayaannya dalam 10.000 tahun. Memikirkan bahwa ancaman baru yang mustahil akan muncul dalam waktu kurang dari beberapa tahun. Hahaha, Nan Zhao Ming langsung mengetahui niat mereka dan tertawa seperti orang gila. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Saya tidak akan mengatakan itu pilihan yang salah, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melarikan diri dari kami? Saat pengawal yang tertawa itu mengulurkan tangan kirinya ke arah kedua leluhur Brahma, mereka mengumpulkan semua kekuatan suci Raja Brahma mereka hingga rambut mereka menari-nari seperti orang gila, dan mata mereka bersinar seperti sepasang matahari kecil. Akhirnya, mereka mengeluarkan semua yang mereka miliki di Nan Zhao Ming. Pada saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nan Zhao Ming sedang melakukan serangan ketika tubuhnya tiba-tiba membeku seolah-olah seseorang telah membacakan mantra padanya. Di saat yang sama, matanya yang menghina tiba-tiba menyusut menjadi jarum sebelum melebar seperti piring dalam sekejap. Seseorang yang tidak mengetahuinya mungkin mengira matanya tertusuk jarum emas. Yang lebih baik lagi, reaksinya diikuti dengan teror yang luar biasa, teror yang nampaknya cukup ekstrim hingga mencabik-cabik jiwanya. Dia belum pernah menunjukkan rasa takut sebesar ini bahkan ketika dia berhadapan dengan Kaisar Naga dari awal mutlak atau duo penguasa pedang. Nan Zhao Ming bukan satu-satunya yang bereaksi aneh. Nan Zhao Guang dan keempat peru itu juga tampak sangat ketakutan karena suatu alasan.
Dua pesuruh bahkan kehilangan kendali atas tubuh bagian bawah dan berlutut. Serangan itu seharusnya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Nan Zhaoming. Dia seharusnya bisa memadamkannya dengan satu tangan. Namun, tidak hanya sepasang sinar emas mendarat tepat di dadanya, aura pelindung yang secara alami melindungi tubuh praktisi telah menghilang tanpa jejak. Akibatnya, Nan Zhaoming terlempar ke belakang begitu saja sementara darah menyembur keluar dari bibirnya seperti air mancur. Jelas sekali, kedua leluhur Brahma tidak mengharapkan hal ini sama sekali. Bahkan Mu Xuanyin dan Qianye Yinger terlihat berhenti di tengah penerbangan. Namun sebelum serangan itu menimbulkan lebih banyak kerusakan, sebuah telapak tangan terentang dari udara tipis dan menangkap punggung Nan Zhaoming. Itu juga mengeluarkan energi asing yang menembus tubuhnya dalam sekejap. Tenang, itu hanya kebetulan, kata Nan Zhao Guang sambil menarik lengannya. Kulitnya tampak pucat, dan masih ada rasa takut di matanya. Namun, pria itu mampu mengumpulkan akalnya dan melanjutkan dengan suara tenang. Mereka mungkin adalah petugas dewa dari klan Dewa Surga Brahma. Orang luar telah menyebutkan ini sebelumnya, ingat. Itulah mengapa kekuatan mereka. Nan Zhaoming bisa saja dan akan melakukannya jika dia punya waktu beberapa detik lagi menemukan jawabannya sendiri. Dia dengan cepat mendapatkan kembali rasionalitasnya setelah dia mengatasi emosi awalnya. Nan Zhaoming menghela nafas lega sebelum berkata dengan nada gelap, saya tahu. Tua ini berani mempermalukanku. Aku akan, tunggu. Kabut hitam mengelilingi lengan Nan Zhaoming, tapi Nan Zhao Guang menangkapnya sebelum dia bisa melampiaskan amarahnya. Kamu tidak bisa. Aku tahu ini peluangnya kecil, tapi jika itu ada hubungannya dengan mereka, maka membuangnya tanpa izin adalah. Nan Zhaoming mengerutkan kening secara naluriah sebelum kata-kata temannya terlintas di benaknya. Dahinya langsung basah oleh keringat dingin, dan niat membunuh yang dikerahkannya terhadap kedua leluhur Brahma itu tiba-tiba lenyap tanpa bekas. Bagus. Kami akan melumpuhkan kedua wanita itu terlebih dahulu. Nan Zhaoming sangat ingin melampiaskan amarah yang telah dia kumpulkan hingga saat ini, jadi dia menggeram dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bayangan yang melewati Qianye Wugu dan Qianye Bingzu lebih cepat dari apapun yang pernah mereka lihat, lebih cepat dari yang mereka kira mungkin terjadi. Kedua leluhur Brahma adalah salah satu ahli terkuat dalam kekacauan primal, namun mereka hanya berhasil melihatnya sekilas sebelum terlambat. Nan Zhaoming melaju menuju Qianye Yinger dan Mu Xuanyin seperti bekas luka hitam yang merobek segalanya. Apa yang seharusnya menjadi celah yang hampir mustahil untuk ditutup justru ditutup dengan kecepatan yang sangat cepat. Tekanan di belakang mereka terus bertambah dan bertambah. Ketika itu menjadi begitu sombong sehingga mereka bahkan tidak dapat menarik napas lagi, Mu Xuanyin tiba-tiba memukul punggung Qianye Yinger sebelum meluncurkan dirinya ke arah Nan Zhaoming. Qianye Yinger hanya berhasil mengeluarkan satu tangisan sebelum energi es Mu Xuanyin mendorongnya menjauh dari Nan Zhaoming. Mu Xuanyin terbang menuju bekas luka hitam seperti komet biru es yang sekarat. Cahaya dingin itu hancur seperti ribuan bintang yang hancur di hadapan beban yang tak tertahankan. Namun, dia akhirnya berhasil menghentikan Nan Zhaoming untuk menarik napas, dan hanya menarik napas. Ketika momen itu berlalu, cahaya yang sekarat sepenuhnya ditelan oleh kabut hitam. Geraman frustrasi terdengar di tenggorokan Nan Zhaoming saat pedang putri salju yang menangis terlepas dari jari tuannya yang berlumuran darah, dan Mu Xuanyin sendiri terlempar ke kejauhan seperti kupu-kupu tak bernyawa. Garis-garis darah mewarnai pakaiannya yang biasanya tidak bercacat menjadi merah. Ada banyak orang di sisi Yunce yang sangat membenci Qianye Yinger,
dan beberapa akan memberikan apa saja untuk mencabik-cabiknya. Namun ada dua orang yang hanya merasa berterima kasih padanya. Salah satunya adalah Ciu Yao, dan yang lainnya adalah Mu Suanyin. Alasan mereka juga hampir sama. Dalam situasi ini, mungkin hanya mereka berdua yang rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Jika Qianye Yinger berpikir rasional, atau jika dia masih menjadi wanita yang dingin dan tidak berperasaan seperti dulu, dia akan mengambil garis hidup yang telah ditukarkan Mu Suanyin dengan hidupnya dan pergi tanpa pernah menoleh ke belakang. Namun, darahnya pada akhirnya tidak sedingin dulu. Sambil melawan kekuatan gabungan dari dua leluhur Brahma dan Mu Suanyin dengan sekuat tenaga, dia mengeluarkan orakel ilahi dan melemparkannya langsung ke arah Mu Suanyin. Itu hampir terjadi, tetapi orakel ilahi berhasil melingkari pinggang Mu Suanyin sebelum mencapai jangkauan maksimumnya sebelum menarik wanita itu kembali ke sisinya. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu menghela nafas berat, tapi bukannya tidak senang di saat yang bersamaan. Meskipun mereka telah lama mengasingkan diri dari dunia, mereka telah menyaksikan Qianye Yinger tumbuh sejak dia masih kecil, dia benar-benar telah berubah total dalam beberapa tahun terakhir. Bodoh! Nan Zaoming mendengus sambil mengeluarkan es yang menyerang tubuhnya dengan jabat tangannya yang cepat. Sungguh indahnya hubungan yang Anda miliki di sana. Itu akan menjadi tindakan yang tidak pantas jika aku memisahkan kalian berdua, bukan? Dia tiba-tiba berbalik dan menggeram lagi. Kabut hitam keluar dari tubuhnya saat lingkungan yang sudah gelap menjadi sedikit lebih gelap. Ruang hampa yang gelap hancur seolah dihancurkan oleh tangan besar yang tak terlihat saat sinar gelap melonjak ke arah Mu Suanyin. Ketika Qianye Yinger menghilangkan energi yang mendorongnya ke kejauhan, dia memaksa dirinya untuk berhenti, mengayunkan orakel ilahi lagi, dan menarik dirinya ke arah Mu Suanyin. Dia tiba di depan wanita yang berlumuran darah itu tepat sebelum energi gelap melahapnya sebelum melepaskan kekuatan suci gelap dari darah Kaisar Iblis dengan tergesa-gesa. Divine Oracle merobek langit dan merobek serangan itu menjadi dua, tapi itu tidak cukup untuk menghilangkan tirai energi sepenuhnya. Qianye Yinger mendengus ketika sisa energi menghantamnya, tapi dia dengan kuat menenangkan dirinya sebelum berangkat dengan Mu Suanyin yang terluka parah di pelukannya. Sekarang adalah waktu untuk menjebak kedua wanita dan memadamkan harapan mereka untuk selamanya. Tapi kekuatan tak terkalahkan yang dengan mudah menguasai keduanya tidak bergerak karena suatu alasan. Tangan Nan Zaoming membeku di udara. Nan Zhao Guang memperhatikan dari belakang karena sangatlah memalukan untuk mengeroyok dua wanita fana bersama teman-temannya, tetapi ekspresinya sekarang dipenuhi dengan keheranan. Keempat halaman itu juga kaku seperti patung. Qianye Yinger mengeluarkan darah dari semua lubangnya, dan sebagian besar aura pelindungnya telah hancur akibat serangan itu. Yang lebih penting lagi, selubung cahaya yang biasanya dia gunakan untuk menutupi wajahnya telah terlepas sepenuhnya. Ini berarti wajah aslinya terlihat sepenuhnya di hadapan keenam pria itu. Kulitnya sepucat spray, dan wajahnya berlumuran darah, masih berdarah-darah. Meski begitu, dia tetaplah Dewi Brahma Monarch, kecantikan tak tertandingi yang cukup cantik untuk membuat pria atau wanita manapun jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Nan Zaoming dan Nan Zhao Guang mungkin lebih kuat dari ahli terkuat di seluruh alam semesta ini, namun kekuatan tidak sama dengan kekebalan terhadap kecantikan. Mungkinkah wanita seperti itu ada di dunia ini? Sebuah halaman bergumam tanpa sadar. Petugas lain menelan ludah sebelum berkata, dia hampir secantik Nona Caili. Gelar, Nona Caili, menyadarkan Nan Zhao Guang dari lamunannya dan menyebabkan alisnya berkerut. Detik berikutnya,
dia memarahi pria itu dengan marah, "Apa yang baru saja kamu katakan? Nona Caili sangat cantik, dan dikabarkan bahwa dia akan menjadi dewa di masa depan. Beraninya kamu membandingkannya dengan manusia biasa." Teriakan itu segera membuat keempat halaman itu tersadar dari kebingungan mereka dan menyebabkan orang paling kanan itu berlutut. Dia memohon dengan penuh ketakutan, "Saya minta maaf. Itu hanya kesalahan bicara, Tuan Pengawal. Saya tidak akan pernah membandingkannya dengan Nona Caili meskipun saya 1000 kali lebih bodoh dan berani daripada yang sebenarnya. Saya sadar betul bahwa ini adalah kesalahan bicara." Nan Zhao Guang menderu dengan dingin. "Tetap saja, apakah aku perlu mengingatkanmu betapa beratnya hukuman yang akan kamu terima jika pelanggaranmu menyebar ke masyarakat kami? Anda adalah petugas dan pionir yang hebat. Kamu tidak akan bisa menjadi Abyssal Knight jika kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri." Petugas itu menundukkan kepalanya dalam-dalam sebelum menjawab, "Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan Pengawal." Orang ini bersumpah akan merenungkan perbuatannya selama 1000 hari. Pada saat inilah Nan Zhao Guang angkat bicara, "Tidak apa-apa, saudaraku. Mau bagaimana lagi? Dari segi penampilan saja, wanita ini ibarat harta tak ternilai yang tersembunyi di tengah lautan sampah. Aku hampir tidak percaya dunia seperti ini bisa melahirkan orang seperti dia. Akan sangat disayangkan jika membunuhnya. Aku tahu, dia harus ditangkap hidup-hidup, apapun risikonya," jawab Nan Zhao Guang sambil melihat Qianye Yinger dari atas ke bawah berulang kali. "Tapi aku harus memperingatkanmu. Tidak peduli betapa tergodanya kamu sama sekali tidak boleh menyentuh dia, mengerti?" "Tentu saja," jawab Nan Zhaoming. "Dia mungkin hanya manusia biasa, tapi dia cukup cantik untuk menjadi penghormatan terbaik. Ini berarti tidak seorang pun, bahkan Tuan Ksatria pun tidak berhak menyentuhnya. Kami akan memberikannya kepada Paus sebagai penghormatan. Saya yakin ini akan menjadi tambahan yang bagus untuk rangkaian pencapaian kami." Setelah mengatakan itu, Nan Zhaoming memaksakan keserakahannya dan mengalihkan pandangannya dari wajah Qianye Yinger. Mengumpulkan kekuatan gelapnya sekali lagi, pria itu memanggil pusaran gelap yang membengkak hingga ukuran yang mustahil hanya dalam sekejap. Itu menjebak Qianye Yinger dan Mu Suanyin tepat di tengah terlalu cepat. Satu-satunya hikmahnya adalah bahwa energi gelap telah kehilangan niat membunuh dan kebrutalan sebelumnya, tetapi mengingat nasib yang mereka inginkan untuk Qianye Yinger, hal itu hampir tidak ada penghiburan sama sekali. Qianye Yinger mencibir saat matanya yang indah bersinar dengan kilatan yang tajam. "Kalian anjing-anjing kotor berpikir kalian layak mendapatkanku." Matanya menjadi hitam seperti jurang setelah dia mengatakan ini. Itu adalah situasi yang tidak bisa dihindari. Dia tidak punya pilihan lain. Dia bersiap untuk membakar darah Kaisar Iblisnya sepenuhnya dan melawan kutukan ini sampai akhir. Tiba-tiba, darah Kaisar Iblis menghentikan aktivitasnya tanpa peringatan. Pada saat yang sama, Qianye Yinger dan Mu Suanyin tiba-tiba menghilang dari pusaran gelap. Yang dilihat Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang hanyalah kilatan merah sebelum mereka pergi. Nan Zhaoming yang bingung dan bingung perlahan menoleh ke arah wilayah bintang di dekatnya. Qianye Yinger dan Mu Suanyin telah muncul kembali ke arah itu, tetapi mereka sekarang ditemani oleh 7 aura berbeda. Dia terkejut karena dia tidak pernah merasakan kedatangan mereka. 1 detik mereka tidak ada di sana, dan detik berikutnya mereka ada. Mereka adalah Yun Ce, Ratu Iblis, Cai Zi, Sui Meiyin, dan 3 leluhur Yama. Namun Nan Zhaoming hanya terkekeh. Alangkah nyaman.
Siapa sangka para pakar terhebat di dunia ini akan menyerahkan diri mereka langsung ke tangan kita. Saya kira kebodohan dan ketidaktahuan bukanlah sifat yang sepenuhnya negatif. Hahaha. Tawanya melengking dan tidak menyenangkan, dan tekanan di baliknya cukup untuk membuat hati seorang ahli yang lebih rendah menjadi tumpukan kusut. Yunce, kamu. Penglihatan Mu Xuanyin menjadi sedikit kabur, tapi dia tidak begitu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan aura Yunce. Teror menguasai hati dan jiwanya sesaat sebelum dia merasakan bahwa Sui Meiyin ada di dekatnya. Dia santai, tapi hanya sedikit. Yunce berbalik ke arah Mu Xuanyin dan Qianye Yinger. Warna merah darah menusuk bola matanya seperti pisau panas. Dia membuang muka. Dia tidak menghibur Mu Xuanyin atau mengkritik Qianye Yinger. Yang ada hanya keheningan yang dingin dan mematikan. Cengkeraman Sui Meiyin di sekitar lengan Yunce tiba-tiba mengencang, dan World Piercer di tangan kirinya berkedip berulang kali seolah dia tergoda untuk menggunakannya saat itu juga. Yunce jarang menyembunyikan emosinya akhir-akhir ini, tapi gangguan kecil di auranya adalah satu-satunya hal yang perlu diketahui semua orang bahwa dia sangat marah melebihi imajinasinya. Di belakang, ketiga leluhur Yama menahan napas karena takut tindakan menarik napas saja akan memicu kemarahan tuan mereka. Saat ini, Qianye Wugu dan Qianye Bingzu telah berhasil sampai ke sisi Yunce. Penampilan Sui Meiyin setidaknya telah meningkatkan suasana hati mereka. Tidak perlu berlama-lama di sini, Yang Mulia. Mari kita segera mundur, kata Qianye Wugu. Ini bukan soal kehormatan kekaisaran. Mereka datang dari luar, dan kekuatan mereka berada di luar kemampuan kita untuk mengenali atau menolaknya saat ini. Mundur adalah satu-satunya pilihan yang layak. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Mu Xuanyin memerintahkan dengan nada tidak menerima jawaban tidak setelah mendorong Qianye Yinger menjauh. Yunce tidak melihat ke arahnya atau mengatakan apapun. Dia dengan lembut melepaskan tangan Sui Meiyin dari lengannya sebelum berjalan menuju orang luar. Yunce! Mu Xuanyin berteriak panik, tetapi seseorang menangkap lengannya sebelum dia bisa melakukan apapun. Qiu Yao berkata pelan, tenang. Meiyin bersama kita. Kami aman meskipun kami mengasumsikan skenario terburuk. Jangan salahkan dia karena bertindak terlalu gegabah. Bagaimanapun juga, kamulah yang mereka sakiti. Ditambah lagi, musuh terkuat kita ada di wilayah ilahi barat saat ini. Itu mungkin tidak berarti apa-apa, tapi suaranya tiba-tiba turun satu oktav lebih rendah. Ini juga bisa berarti peluang emas. Sementara itu, Nan Zhaoming dan yang lainnya menatap Yunce. Mu Xuanyin, Ratu Iblis, tiga leluhur Yama, para Qianye, mereka semua jelas merupakan ahli yang berdiri di puncak alam semesta ini. Jadi mengatakan bahwa Divine Sovereign kecil yang merasa tidak pada tempatnya adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Kamu sedang mencari raja dunia ini, kan? Yunce memulai sambil tetap berjalan menuju orang luar. Saya di sini. Oh. Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang mengamatinya sesaat sebelum mendengus pada saat yang bersamaan. Menarik. Kamu baik sekali menunjukkan dirimu di hadapan kami. Apakah kamu di sini untuk dengan patuh mengklaim kematianmu? Nan Zhaoming mengejek dengan setengah seringai di wajahnya. Dia tampak seperti sedang menatap reptil menyedihkan di tanah. Yunce tidak menanggapi kata-kata Nan Zhaoming. Matanya yang sedingin es menyembunyikan niat membunuh gila yang sudah lama tidak muncul. Nada dan penampilannya tetap sama seperti sebelumnya, dia berkata, sebagai pionir abis, saya yakin Anda telah menikmati banyak kebebasan dan kesenangan selama kunjungan singkat Anda, bukan? Kegelapan bersinar dari tengah telapak tangannya saat dia mengangkat lengannya. Kalau begitu,
Ini waktunya untuk mati. Wilayah ilahi barat, alam Qilin. Warisan Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis, tubuh dan jiwa naga yang lebih unggul dari semua naga lainnya, kata Mo Beichen sambil menatap Kaisar Qilin yang berlutut. Aku mungkin baru di dunia ini, tapi aku punya membaca dan mempelajari banyak catatannya. Apa yang kamu katakan? Suaranya tiba-tiba berubah menjadi kasar. Benar-benar mustahil. Orang tua ini tidak akan berani berbohong padamu, Yang Mulia. Qi Tianli memprotes dengan ketakutan dan gentar, tidak ada jiwa yang hidup di 4 wilayah dewa yang tidak mengetahui hal ini. Anda hanya perlu bertanya kepada orang lain untuk mengetahui bahwa ini benar. Alam dewa berusia 1 juta tahun, dan selalu berada di bawah kendali ras Dewa Naga sampai Kaisar Yun naik ke dunia ini. Meskipun terlahir di alam rendah, Kaisar Yun mampu memusnahkan ras Dewa Naga dan menaklukkan keempat wilayah dewa pada usia 30. Bahkan lebih baik lagi, dia melakukannya sebagai Divine Sovereign. Prestasinya belum pernah ada sebelumnya, dan kecil kemungkinannya ada orang yang bisa melampauinya di masa depan. Hanya warisan Dewa Pencipta dan Kaisar Iblis yang bisa menghasilkan monster seperti dia. Mo Beichen terus menatap Qi Tianli dengan kerutan di wajahnya. Keheningan yang panjang dan menyesakkan kemudian, pria itu tiba-tiba tertawa kecil. Jika apa yang Anda katakan itu benar, ekspedisi ini menjadi jauh lebih menarik. Qi Tianli buru-buru menambahkan, orang tua ini bersumpah demi hidupnya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Mo Beichen menatap ke langit dan berkata perlahan, Yang Mulia telah menghabiskan seluruh hidupnya mencari jalan Dewa Pencipta, warisan Dewa Pencipta elemen dan Kaisar Iblis pemalu surga, katamu. Hehehe, Raja Neraka akan sangat senang saat aku memberinya hadiah ini. Ksatria Neraka jelas sedang berbicara pada dirinya sendiri, namun kata-kata menghabiskan seluruh hidupnya mencari jalan Dewa Pencipta mendarat di telinga para Qilin seperti guntur. Kaisar Qilin semakin menundukkan kepalanya hingga dahinya menyentuh lantai yang sedingin es. Seberapa kuatkah abis? Jawaban yang dia dapatkan sangat menyedihkan. Ketaatan mutlak tidak diragukan lagi adalah yang paling bijaksana, tidak, satu-satunya pilihan yang bisa dia buat. Mo Beichen menunduk sekali lagi dan bertanya, di mana Yun Ce ini sekarang? Qi Tianli menjawab, Kaisar Yun maksudku, Yun Ce mungkin adalah Kaisar Primal Chaos, tapi penguasa sebenarnya dunia ini adalah Ratu Iblis. Artinya, Yun Ce sering kali absen dari kota Kaisar Yun, dan keberadaannya tidak dapat diprediksi dan tidak dapat ditemukan. Namun, Yun Ce adalah pria yang sangat menghargai ikatan, jadi dia akan muncul jika kamu menculik seseorang yang dia sayangi dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Menculik. Tawar-menawar. Tatapan Mo Beichen tiba-tiba menjadi begitu tajam hingga menembus kepala Qi Tianli seperti sepasang paku es. Apakah kamu menghinaku? Qi Tianli menggigil sebelum kepalanya menyentuh tanah dengan suara keras. Orang tua ini tidak berani. Tentu saja Yang Mulia tidak perlu menggunakan trik murahan untuk menangkap Yun Ce belaka. Apa yang aku pikirkan? Orang tua ini memohon kepada Yang Mulia untuk memaafkan kebodohan dan kesalahan bicara serta menunjukkan belas kasihan. Ingat ini, Qilin, kata Mo Beichen dengan suara yang kuat dan mengintimidasi. Ksatria Abaisal melayani Raja Abaisal dan Paus, dan itu adalah kehormatan tertinggi yang bisa diterima seseorang di dunia. Tubuh kita memikul kekuatan setengah dewa, dan jiwa kita memikul tanggung jawab kekal sebagai bangsawan. Tekad dan keyakinan kami tidak akan tergoyahkan oleh siapapun termasuk diri kami sendiri. Sederhananya, seseorang yang menggunakan metode seperti itu tidak akan pernah merasa tidak layak untuk mengabdi pada Raja Neraka.
Orang tua ini mengetahui dosa-dosanya. Simpan, selam Mo Bei Chen. Saya tidak terlalu picik sehingga saya mengkritik sifat vulgar dan ketidaktahuan Anda. Sekarang katakan apa yang seharusnya kamu katakan. Ya, Kaisar Qilin menghela nafas lega sebelum melanjutkan, jika Yang Mulia ingin mengambil kendali atas 4 wilayah dewa dalam waktu sesingkat mungkin, ada beberapa kandidat yang bisa sangat berguna. Pertama dan terpenting, saya harus berbicara tentang Chang Xitian. Dia adalah mantan Kaisar Dewa Laut dalam ketika ras Dewa Naga masih berkuasa, dan sekarang menjadi kepala penegak dunia baru. Dia adalah Ratu Iblis dan anjing Yun Ce yang paling setia. Meskipun Chang Xitian adalah Kaisar Dewa, dia tidak bisa jauh dari Kaisar dalam hal perilaku dan martabat. Dia keras kepala, gila, egois dan pragmatis. Dia adalah orang pertama yang berpindah sisi ketika Yun Ce sedang naik daun. Dia bahkan mempermalukan dirinya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya. Jika kamu tidak pernah datang, maka dia akan selamanya menjadi anjing paling setia bagi Yun Ce dan Ratu Iblis. Tapi karena sudah, aku yakin dia tidak akan ragu untuk menikam mereka dari belakang agar dirinya tetap hidup. Dia akan melakukan apa saja untuk meyakinkan Anda tentang kesetiaannya dan menerima penyerahannya. Kaisar Qilin kemudian mengingat percakapan mereka sebelumnya dan menambahkan dengan tergesa-gesa, tentu saja, orang tua ini sadar bahwa orang yang berperilaku seperti itu sama sekali tidak layak menerima perlindungan Anda. Tetapi Chang Xitian adalah kepala penegak primal chaos, dan dia punya kontrol penuh atas semua penegak yang tersebar di 4 wilayah dewa. Anda mungkin tidak menerimanya, tetapi bantuannya sangat penting dalam mencapai tujuan Anda. Mo Bei Chen tidak berkenan memberikan tanggapan pada Qi Tianli. Melanjutkan, Kaisar Xuanyuan dan Kaisar Mikro Ungu dari wilayah ilahi selatan sama dengan yang lama ini. Mereka adalah pengikut yang lebih suka berjemur di bawah pohon besar daripada menjadi pohon besar. Kesetiaan mereka pada Yun Ce memang benar, tapi mereka bukanlah tipe orang yang lebih memilih patah daripada membungkuk. Naga Qi dan Naga Hui kehilangan urat nadi kehidupan mereka pada akhir perang, dan naga tua ini hanya membuang sebagian kecil dari mereka selama masa pemulihan karena saya yakin mereka sudah cukup dihukum. Mereka tunduk pada Yun Ce bukan karena setia, tapi karena takut. Jika mereka diberi kesempatan untuk membalas dendam terhadap penyiksanya, saya tidak melihat alasan mengapa mereka melakukan sebaliknya. Saya juga harus menyebutkan Huo Poyun, Raja Alam Dewa Api dari wilayah ilahi timur. Pemuda ini adalah salah satu dari sedikit orang yang diberkati dengan warisan ilahi dari roh kuno, dan masa depannya tidak terbatas. Dia bisa berguna karena dia juga menyimpan dendam mendalam terhadap Yun Ce. Sementara itu, 6 orang luar berusaha mati-matian untuk menahan diri agar tidak menertawakan kelakuan Yun Ce. Sudut bibir Nan Zaoming bergerak-gerak tak terkendali. Dia merasa seperti sedang melihat seekor semut yang bisa dia hancurkan kapan saja, mengeluarkan ancaman yang tidak dapat dipahami melalui rahang bawahnya dan membuat gerakan bermusuhan dengan anggota tubuh kecilnya yang lucu. Setidaknya itu lucu. Betapa menyedihkan dan menggelikan, hina dan bodoh dan tak tertahankankah seorang sampah. Tampaknya mereka telah menemukan jawabannya hari ini. Nan Zaoming membutuhkan 3 napas penuh sebelum dia percaya pada dirinya sendiri untuk tidak tertawa seperti orang idiot dan tertawa kecil. Lelaki itu bertepuk tangan perlahan dengan mata setengah terbuka seolah sedang memuji penampilan badut seekor monyet yang menarik. Harus kuakui, penguasa dunia ini adalah pembuka mata. Nan Zhao Guang tidak bisa menahan diri.
Pria itu tertawa tanpa henti sejak 3 napas yang lalu. Saya sulit mempercayainya, namun sebenarnya saya mulai merasa kasihan pada dunia yang kecil dan tidak bertuhan ini. Nan Zaoming membalikkan tubuhnya ke samping sehingga Yun Ce hanya muncul di ujung pandangannya. Dan mengapa dia melakukan ini? Itu karena yang disebut kaisar ini tentu saja tidak pantas mendapatkan perhatian penuh darinya. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara, reptil yang menyedihkan? Ciang, ada kilatan cahaya iblis, dan pedang kaisar iblis pemalu surga muncul di tangan Yun Ce. Dia dengan santai mengarahkan ujung pedangnya ke arah musuhnya. Tekanannya yang tak terlihat namun mencakup segalanya tanpa suara menyelimuti segala sesuatu di wilayah ini. Dia tidak repot-repot menyelidiki latar belakang atau tujuan mereka. Yang ada hanyalah janji pembalasan yang berat dan serius. Itu tawa yang bagus. Yun Ce berkata perlahan dan acuh tak acuh, sebagai kaisar dunia ini, aku memberikan 3 napasmu untuk tertawa sesukamu. Jangan sampai rakyatku mengkritikku karena kurangnya kesopanan dan keramah tamahanku. Tapi ketika 3 napas itu selesai, nada suara Yun Ce tidak berubah, tapi semua orang bisa tahu bahwa kata-katanya entah bagaimana dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk jiwa. Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tertawa lagi dalam hidup Anda. Kamu akan menghabiskan setiap detik, setiap saat menyesali pilihanmu untuk menyerang duniaku bahkan setelah kamu jatuh ke dunia bawah dan terbakar di neraka abadi. Tatapan Nan Zhao Guang bergeser beberapa sentimeter ke samping. Saat ini, dia bahkan tidak sanggup tertawa dengan jijik. Dia menghela nafas dengan penuh rasa kasihan dan berkata, nenek moyang saya tidak berbohong ketika mereka mengatakan bahwa kebodohan manusia tidak ada batasnya. 3. Yun Ce mulai menghitung. Seperti yang dijanjikan, mereka akan memiliki 3 tarikan napas untuk mengucapkan kata-kata terakhir mereka. Saya hampir tidak percaya bahwa dunia ini akan memilih orang bodoh seperti dia untuk menjadi kaisar mereka. Mungkin kita sudah tiba terlalu cepat. Jika kita menunggu lebih lama lagi, aku yakin dunia ini akan hancur dengan sendirinya, Nan Zhao Guang mendengus. 2. Hehe, kamu sebenarnya tidak percaya dia adalah kaisar dunia ini, kan? Nan Zaoming menatap Yun Ce melalui celah di antara jari-jarinya. Aku cukup yakin dia hanyalah orang gila yang kehilangan akal sehatnya saat dia merasakan kita. 1. Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Cahaya di matanya perlahan memudar dan menampakkan sepasang jurang hitam pekat yang tak terbatas. Kembali, Qi Wuyao tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan menarik semua orang menjauh dari Yun Ce dengan kekuatannya. Heh. Ini dia lagi, komentar Nan Zaoming sambil mengangkat tangannya, tapi seberkas cahaya keemasan menusuk matanya sebelum dia bisa melepaskan kekuatannya. Sebuah bola emas bersinar dengan sinar keemasan yang aneh mengambang di depan dada Yun Ce. Itu tidak lain adalah artefak asal dewa dari alam Laut Selatan yang hancur, mutiara ilahi Laut Selatan. Dahulu kala, Yun Ce memiliki banyak artefak yang berasal dari dewa dan iblis. Setelah dia menjadi kaisar segalanya, dia mengembalikan roda dewa bintang ke Caizi, giok iblis indah bulan terbakar ke Fen Daoqi, dan kuali penyeberangan neter iblis Yama ke Yanwu. Dia hanya memiliki mutiara ilahi Laut Selatan sekarang. 22 cahaya berbeda saat ini beredar tanpa suara di mutiara Dewa Laut Selatan. Itu berarti bahwa garis keturunan Laut Selatan pernah memiliki total 22 kekuatan asal dewa yang unik. Sebelum Yun Ce muncul, kekuatan asal ilahi ini hanya dapat dikendalikan oleh anggota garis keturunan Laut Selatan, dan hanya sebagian saja. Namun, dengan hukum ketiadaan,
Yun Ce mampu memerintahkan mereka untuk terbang ke tubuhnya tanpa perlawanan apapun. Mereka bersinar seperti 1000 matahari setelahnya. Segala sesuatu di sekitar Yun Ce menjadi berwarna emas cemerlang. Namun, matanya tetap kosong seperti lubang hitam. Senyuman Nan Zaoming dan Nan Zhao Guang menegang pada saat bersamaan. Itu karena mereka tiba-tiba mendapati diri mereka menatap Yun Ce seolah tatapan mereka ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Di saat yang sama, perasaan tidak nyaman yang mendalam tiba-tiba muncul di hati mereka. Apa itu? Sui Meiyin bertanya dengan lembut. Qi Wuyao menjawab sambil memegang penghalang gelap di depan semua orang, ini adalah kekuatan yang dia gunakan untuk memusnahkan Fen Daojun saat itu. Itu juga merupakan kekuatan yang menyebabkan kekuatan asal kepala surgawi, racun surgawi, asal surgawi, dan kekuatan surgawi menghilang secara permanen dari dunia ini. Suaranya melembut saat dia menghela nafas. Dia tidak pernah perlu menggunakannya bahkan saat dia menghadapi Long Bai. Saya tidak pernah berpikir saya akan menyaksikan adegan ini lagi. Dia membiarkan dirinya sentimentalitas sesaat sebelum memerintahkan dengan suara tajam, Yan 123, buat penghalang sekarang. Ketiga leluhur Yama segera menciptakan penghalang gelap mereka sendiri dengan kekuatan iblis Yama mereka. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu juga menciptakan penghalang ilahi mereka sendiri dengan kekuatan ilahi Raja Brahma mereka yang sangat besar. Gemuruh, ada suara ledakan yang tumpul, dan jiwa jahat, hati terbakar, api penyucian, surga bergemuruh, dan Raja Neraka semuanya terbuka sekaligus. Pakaiannya berkibar liar, dan rambutnya menari-nari di belakang punggungnya seperti orang gila. Auranya telah meroket dengan cara yang benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Ledakan energi yang sangat besar menyebabkan keenam orang luar itu membungkuk ke belakang secara naluriah. Ekspresi mereka ditimpa oleh keterkejutan. Aura mendalam orang bodoh itu masih berada pada tingkat Divine Sovereign 10, namun tekanan yang mereka rasakan adalah tekanan dari Divine Master tingkat 10. Bagaimana mungkin? Seruan kaget datang dari Nan Zaoming. Dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi di depannya. Itu benar-benar di luar akal sehat abis. Namun Nan Zhao Guang jauh lebih tenang dibandingkan rekannya. Dia tertawa kecil sebelum berkomentar, ini jelas merupakan semacam seni terlarang yang meningkatkan diri sendiri, dan saya membayangkan harganya sama besarnya mengingat tingkat amplifikasinya. Sayang sekali pengorbanannya sia-sia bagi kita. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa mereka belum pernah melihat tingkat amplifikasi seperti ini dalam hidup mereka, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia masih bukan ancaman apapun bagi mereka. Malah, hal itu membuat arogansi dan ancamannya semakin lucu. Kalian para belatung seharusnya tetap mengintai di jurang maut kalian selamanya, tapi tidak, kalian tidak bisa menahan cahaya siang hari. Bukan, kata Yun Ce dengan nada yang dalam dan gelap saat energi dan ruang berfluktuasi dengan liar di sekelilingnya. Keempat lampu di dalam tubuhnya mulai berkedip semakin cepat. Kalau begitu, kamu mungkin meratap di neraka selamanya. Tekanan kekaisarannya tiba-tiba berubah menjadi haus darah yang mengamuk ketika wajahnya berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk daripada hantu paling berdarah sekalipun. Dia mengangkat lengannya dan mengeluarkan raungan yang menyayat jiwa saat cahaya berdarah yang tebal meledak dari tubuhnya. Keempat cahaya emas itu berubah tajam dan putus asa. Retakan merah menyebar ke seluruh tubuh Yun Ce, dan bahkan mata iblisnya telah hancur menjadi jurang berdarah. Ruang di sekitar orangnya menghilang begitu saja seperti gelembung yang rapuh, dan wilayah bintang itu sendiri bergetar hebat seperti gempa bumi.
Badai yang tampaknya cukup kuat untuk memusnahkan Primal Chaos sendiri melolong saat menyebar ke setiap sudut wilayah bintang.